warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sterilisasi. Dengan saya sendiri, Faizatul A'la, akan menjelaskan apa itu pengertian dari sterilisasi. Sterilisasi dalam mikrobiologi berarti membebaskan tiap benda atau substansi dari semua kehidupan dalam bentuk apapun. Sterilisasi dalam mikrobiologi berarti setiap proses kimia atau fisika yang membunuh semua bentuk hidup, terutama mikroorganisme. Sterilisasi dalam mikrobiologi adalah suatu proses mematikan semua organisme yang terdapat pada atau di dalam suatu benda, menurut Hadi Utomo. Selanjutnya yaitu ada tujuan sterilisasi. Tujuannya untuk mendapatkan keadaan yang steril. Mikroorganisme dapat dimatikan setempat oleh panas atau kalor. Gas-gas seperti formaldehid, etilenoksida atau beta-perolakton oleh macam-macam larutan kimia, oleh sinar lembayung ultra atau sinar gamma. Mikroorganisme juga dapat disingkirkan secara mekanik oleh sentrifungsi kecepatan tinggi atau oleh filtrasi. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi, yaitu yang pertama adalah sterilisator, alat untuk mensteril, harus siap pakai, bersih, masih berfungsi. Yang kedua, peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Yang ketiga, penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Yang keempat, tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensteril selesai. Yang kelima, memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan korentang steril. Yang keenam, yaitu saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila terbuka harus dilakukan sterilisasi ulang. Sterilisasi itu dibagi menjadi 3. Pertama, mekanik, fisik, dan kimiawi. Mekanik ditunjukkan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim atau antibiotik. Fisik itu dibagi menjadi 2, pemanasan dan penyinaran. Sementara kimiawi yaitu desinfektan. Secara mekanik atau filtrasi. Cara ini dapat dipakai untuk sterilisasi yang tidak tahan pemanasan. Contohnya ureabot untuk mensteril vaksin, enzim, vitamin, dan antibiotik menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, yaitu 0,22 mikron atau 0,45 mikron. Filter yang digunakan adalah filter Berkeford, filter Chamberlain, atau filter Seitz. Penyaringan dapat dilakukan dengan mengalirkan gas atau cairan melalui suatu bahan penyaring yang memiliki pori-pori cukup kecil untuk menahan mikroorganisme dengan ukuran tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tiakusuma Wardani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu sterilisasi secara fisika. Sterilisasi secara fisika ada 2, yaitu pemanasan dan penyinaran. Untuk pemanasan dibagi menjadi 2, pemanasan kering dan basah. Untuk yang kering, cara ini dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat berupa logam, contohnya os, pinset, dan lain-lain, dan gelas seperti ujung pipet, bibir tabung, mulut Erlenmeyer, dan lain-lain pada penuangan media. Alat yang digunakan adalah lampu spiritus atau bunsen. Untuk pemanasan basah, yang pertama dengan cara merebus. Sterilisasi dilakukan dengan cara mendidihkan alat selama 30-60 derajat Celcius. Yang kedua, dengan uap air panas. Sterilisasi ini dikerjakan dengan pemanasan 100 derajat Celcius selama 60 menit. Nah, yang ketiga, dengan uap air bertekanan. Sterilisasi ini dikerjakan dengan autoklav pada suhu 120 derajat Celcius selama 10-20 menit. Kemudian untuk penyinaran, jenis radiasi yang dapat digunakan misalnya sinar UV, sinar gamma, sinar X, dan sinar katoda atau elektron berkecepatan tinggi. Kemudian sinar UV mempunyai panjang gelombang 15-390 nanometer dan yang paling tinggi daya bakterisidanya adalah UV dengan panjang gelombang 260
5 nanometer. Kemudian ini ada beberapa contoh dari alat untuk sterilisasi. Yang pertama itu autoclave, yaitu alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi dengan menggunakan air panas bertekanan. Lama sterilisasinya yang dilakukan biasanya 10-20 menit untuk 120 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada bunsen atau pembakar spiritus. Fungsinya untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Nah, yang ketiga ada inkubator, yaitu alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol. Kemudian ada jenis-jenis desinfektan. Yang pertama ada iodium, klorin, alkohol, fenol, peroksida, deterjen, formaldehid, dan glutaraldehid. Selanjutnya ada metode sterilisasi akhir. Metode sterilisasi akhir ini ada dua, yaitu overkill method dan Biot-Burden method. Untuk overkill method, yaitu metode sterilisasi menggunakan pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian Biot-Burden method, yaitu metode sterilisasi yang memerlukan mentoring ketat dan terkontrol terhadap bahan mikroba sekecil mungkin di beberapa lokasi jalur produksi sebelum menjalani proses sterilisasi lanjutan dengan tingkat sterilisasi yang dipersyaratkan. Kemudian aseptic processing. Aseptic processing adalah metode pembuatan produk steril menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril atau bahan baku steril yang diformulasikan dan diisikan ke dalam kontainer steril dalam lingkungan terkontrol. Suplai udara, material, peralatan, dan petugas telah terkontrol sehingga kontaminasi mikroba tetap berada pada level yang dapat diterima dalam clean zone. Selanjutnya, sterilisasi pada benda-benda yang tidak tahan suhu tinggi. Yang pertama, pasteurisasi pada susu dan anggur. Pasteurisasi tidak membuat steril, tetapi hanya membunuh mikroba tertentu. Atau sterilisasi secara fraksi, yaitu sebagian-sebagian. Nah, yang kedua, tindalisasi pada bahan atau alat yang tidak tahan suhu tinggi. Dilakukan dengan cara memanaskan bahan atau alat pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit dan diulangi selama 3 hari berturut-turut. Kemudian ada saran-saran kerja aseptis. Yang pertama, sebelum membuka ruangan atau bagian steril di dalam tabung atau cawan atau Erlenmeyer, sebaiknya bagian mulut atau bagian yang memungkinkan kontaminan masuk dibakar atau dilewatkan api terlebih dahulu. Yang kedua, pinset, batang L, dan lain-lain dapat disemprot dengan alkohol terlebih dahulu lalu dibakar. Kemudian yang ketiga, ujung jarum inokulum yang sudah dipijarkan harus ditunggu dingin atau dapat ditempelkan tutup cawan bagian dalam untuk mempercepat transfer panas yang terjadi. Yang keempat, usahakan bagian alat yang diharapkan dalam kondisi steril atau didekatkan ke bagian api. Dan yang terakhir, jika kerja di safety cabinet tidak perlu memakai pembakar bunsen, tetapi jika di luar safety cabinet, maka semakin banyak sumber api, maka semakin terjamin kondisi aseptisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca Fadila Zulaika, NPM 18110600347. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari sterilisasi. Pertama, pembekuan. Kelebihannya, suhu rendah dapat menghemat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menginaktifkan enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme mikroba tersebut. Kekurangannya, proses pembekuan dapat menimbulkan partikel-partikel es di dalam sel mikroorganisme sehingga dinding sel mikroba menjadi rusak. Proses pembekuan tidak efektif untuk membasmi spora. Yang kedua, pengeringan atau desikasi. Kelebihannya, sterilisasi dengan cara pengeringan akan dapat menghentikan atau mengurangi aktivitas metabolik dan kemudian diikuti kematian mikroba. Sterilisasi ini dilakukan dengan cara menghilangkan air dari sel mikroorganisme. Kekurangannya, jenis mikroorganisme mempengaruhi lamanya mikroba dapat bertahan hidup setelah pengeringan. Yang ketiga,
Radiasi. Kelebihannya dapat mengurangi populasi mikroba di kamar bedah rumah sakit, ruang aseptis, pengisian obat-obatan di industri farmasi. Kekurangannya yang pertama, dapat bersifat letal terhadap mikroorganisme. Yang kedua, daya penetrasi rendah jika menggunakan radiasi sinar ultra ungu. Kelebihan dan kekurangan produk sterilisasi. Kelebihannya yang pertama, dapat dicegah terjadinya penyimpanan cita rasa yang disebabkan ialah panas dan interaksi dengan wadah. Kedua, mutu produk konstan. Ketiga, warna produk dapat dipertahankan. Keempat, kerusakan vitamin dapat dicegah. Kelima, dapat digunakan berbagai jenis wadah seperti karton, kaleng, atau plastik yang tidak tahan panas. Keenam, ukuran wadah yang digunakan bervariasi. Ketujuh, dapat mengurangi populasi mikroba di kamar bedah rumah sakit, ruang aseptik. 8. Makanan dapat tahan lama saat sterilisasi dengan pembekuan. Kekurangannya, yang pertama, sterilisasi dengan gas etilen atau bahan kimia lain dapat menimbulkan residu yang membahayakan kesehatan. Kedua, pada sterilisasi dengan minyak panas, setelah sterilisasi, peralatan harus dibilas untuk menghilangkan lemak dan minyak yang menempel sehingga waktunya lebih lama. Ketiga, zat-zat yang terkandung pada medium dapat terurai pada sterilisasi dengan panas basah. Dan keempat, banyak bahan yang tidak dapat panas, tidak tahan panas. Indikator dibagi menjadi 3. Yang pertama, indikator biologi, indikator kimia, dan indikator fisika. Indikator biologi, prinsip kerja indikator biologi adalah mensterilkan spora hidup mikroorganisme yang non-patogenik dan sangat resisten dalam jumlah tertentu. Jenis yang digunakan yang pertama, Bacillus subtilis dengan sterilisasi gas eto dan panas kering. Yang kedua, Bacillus pumilus dengan radiasi ionisasi. Dan yang ketiga, Stearothermophilus dengan sterilisasi uap. Indikator kimia adalah indikator yang menandai terjadinya paparan sterilisasi dengan uap panas atau gas eto pada objek yang disterilkan dengan cara perubahan warna. Beberapa jenis indikator kimia, yang pertama, Brownell Sterilizer Control Tubes, yaitu tabung kecil tertutup mengandung campuran zat dan indikator. Yang kedua, filter paper strip. 3. Dosimeter radiasi. Indikator fisika. Indikator ini digunakan untuk menilai efisiensi pompa vakum pada alat sterilisasi serta untuk mengetahui adanya kebocoran dalam udara ruang sterilisasi. Yang kedua, apabila indikator mekanik berfungsi dengan baik, maka akan memberikan informasi segera mengenai temperatur, tekanan, waktu, dan fungsi mekanik lainnya dari alat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, kirim ke grup WhatsApp. Dan terima kasih telah menyimak video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.